Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindiayu Aryani, NPM 1813041034 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mikro yang mencakup 8 keterampilan dasar mengajar. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Nah, tapi Ibu perhatikan kelas kalian ini tidak sehat hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali tuh sampah-sampah plastik bertebaran. Sekarang semuanya berdiri, Ibu minta berdiri, ambil sampah yang ada di sekitar kanan dan kiri tempat duduk kalian dan di laci kalian. Setelah itu buang ke tempat sampah. Ayo semuanya. Jangan lupa ya, setelah membuang sampah kalian mencuci tangan agar terhindar dari segala penyakit. Oke, sudah masuk semua? Sudah Bu. Nah, sekarang ini kursi kalian berantakan sekali nih. Ayo semuanya dirapikan ya. Yang bangku barisan kedua, 3, dan 4 diluruskan dengan baris pertama. Yo, yang belakang diluruskan. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya silahkan disiapkan. Semua siap. Udah mulai. Udah selesai. Anak-anak, sekarang Ibu akan cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada. Luar biasa sekali kelas 7J. Ya, sekarang Ibu tanya sama kalian nih, sudah siap belajar belum hari ini? Sudah Bu. Kayaknya kita perlu cek semangat dulu deh ya. Nah, jadi Ibu ada salam bahasa Indonesia. Kalau Ibu bilang salam bahasa Indonesia, kalian jawabnya bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke? Kita coba ya. Salam bahasa Indonesia. Bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7J. Ya, sudah pada semangat ya, berarti sudah siap belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Ya, Putri. Materi yang sebelumnya tentang teks deskripsi Bu. Ya, tepat sekali. Teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran terhadap seseorang atau sesuatu. Ya, benar Putri. Nah, jadi begitu ya, teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf yang isinya tentang penggambaran terhadap seseorang, objek, atau sesuatu yang lain. Begitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kita akan belajar apa sih hari ini? Nah, sebelumnya Ibu mau tunjukkan sesuatu pada kalian ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu nggak ini film apa? Saya Bu. Ya? Itu Harry Potter Bu. Ya, Harry Potter. Kemudian untuk film ini, ada yang tahu? Maleficent Bu. Iya, Maleficent. Terakhir deh ya. Nih, film ini Narnia. Narnia. Nah, ketiga film ini kalian sudah pernah menonton ya? Sudah Bu. Yang mana nih kira-kira yang paling sukaan kalian? Harry Potter. Oh, Harry Potter. Ya, tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih 3 film ini tuh termasuk ke dalam jenis cerita apa? Cerita fantasi. Iya Danis, benar sekali, cerita fantasi. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Oke? Tapi sebelumnya Ibu mau bacakan nih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, ciri, dan unsur dalam cerita fantasi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Ya,
sekarang kita langsung masuk saja ke materi. Apa sih cerita fantasi itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Tina. Cerita fantasi adalah cerita khayalan atau cerita imajinasi. Ya, benar sekali ya. Cerita fantasi adalah cerita khayalan atau imajinatif yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal. Kemudian, setelah kita tahu nih kalau cerita fantasi itu adalah cerita khayalan, nah kita harus tahu nih apa saja sih ciri-ciri cerita fantasi. Ayo, ciri-ciri yang pertama apa? Ayo, udah pada baca belum nih di rumah? Dibuka lagi deh bukunya. Ya, Kezia. Ada keajaiban dan keanehan. Ya, benar sekali. Ciri yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan seperti dunia sihir, dunia peri, dan sebagainya ya. Lalu ciri yang kedua, Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. ya tepat Tina. Ada yang kedua, idenya itu terbuka terhadap daya khayal penulis. Nah, jadi penulis itu tidak dibatasi untuk berhayal ya, apapun imajinasinya itu bisa dituangkan ke dalam cerita fantasi. Ciri yang ketiga apa? Ya, Dani, silakan. Menggunakan berbagai latar. Ya, benar. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Menggunakan berbagai latar ini maksudnya bisa lintas ruang dan juga lintas waktu. Contohnya seperti pada film Harry Potter. Nah, kalian perhatikan tuh di situ. Di situ terdapat dua latar ya. Yang pertama itu latar di rumah pamannya Harry yang berada di dunia normal atau dunia Muggle ya. Lalu yang kedua itu ada latar di sekolah Hogwarts yang merupakan dunia sihir. Nah, antara kedua dunia ini itu sangat berbeda. Nah, ini yang dinamakan lintas ruang. Begitu. Lalu ciri yang keempat, Tokohnya unik. ya benar sekali, tokohnya unik. Seperti memiliki kesaktian atau memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal, gitu ya. Lalu yang terakhir itu bersifat fiksi. Nah, karena cerita fantasi ini adalah cerita khayalan, maka dia sifatnya fiksi atau tidak nyata. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Nah, siapa yang mau menyebutkan unsur-unsur cerita fantasi? Ya, Joya. Tema, alur, tokoh, dan penokohan. Oke, bagus. Tapi Joya baru menyebutkan 3 nih. Ayo, siapa yang mau melengkapi? Tunjuk tangannya. Ya, silakan Putri. Latar, sudut pandang, dan amanat, Bu. Ya, benar sekali. Coba sekarang diulangi. Tina. Yang pertama ada tema, Ya, yang pertama ada tema, lalu alur, alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, tokoh dan penokohan, yang kemudian yang keempat latar, latar, yang kelima sudut pandang, sudut pandang, dan yang terakhir Tina amanat. amanat. Ya, benar sekali ya. Ini unsur dari cerita fantasi itu ada 6. Nah, agar kalian memahami ke-6 unsur dalam cerita fantasi ini, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya, sesuai tempat duduk. Kemudian tugas kalian adalah membaca
membaca informasi tentang keenam unsur berikut ya. Bisa dari buku atau dari internet, tidak apa-apa, dibuka saja handphonenya. Kemudian setelah kalian membaca dan berdiskusi dengan kelompok kalian, tugas selanjutnya adalah kalian buka buku paket pada halaman 56. Coba dibuka. Nah, di situ terdapat cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 warna. ya, Berlian 3 warna. Nah, kalian selanjutnya mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam cerita Berlian 3 warna. Kalian lihat temanya apa, alurnya apa, dan seterusnya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan tidak terkait tugas? Bu, Ya? setelah diidentifikasi lalu diapakan lagi, Bu? Bagus pertanyaannya. Jadi setelah kalian identifikasi, nanti kita akan diskusi bersama. Nanti ada kelompok yang menyampaikan dan kita akan diskusikan bersama. Oke? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Kalau begitu silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kelompok berapa nih yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Putri, Bu. Ya, Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang unsur cerita Berlian 3 warna. Yang pertama temanya itu merupakan persahabatan dan petualangan. Yang kedua alurnya maju. Yang ketiga tokoh dan penokohannya. Yang pertama ada Andika, dia pemberani dan suka menolong. Ibu Andika bijaksana. Tamika dan Cika itu pemarah dan suka menuntut. Lalu ada Ratu. Yang keempat latar tempatnya adalah rumah Andika dan kerajaan. Lalu latar waktunya minggu pukul 6. Amanatnya, kita harus menolong sesama dengan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan apapun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Tapi tadi ada yang belum ditemukan ya, Putri? Iya, Bu, sudut pandangnya. Oke, sudut pandang. Yuk, kelompok yang lain nih, ada yang mau menyampaikan tidak tentang sudut pandang yang sudah kalian temukan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan tentang sudut pandang. Nah, yang pertama kalian harus tahu terlebih dahulu ya sudut pandang ini apa. Sudut pandang ini adalah cara penulis untuk menggambarkan tokoh. Nah, ini terdapat 2 jenis. Yang pertama sudut pandang orang pertama, dan yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ini ditandai dengan penggunaan kata aku dan kata kami untuk bentuk jamak. Jadi, pada sudut pandang orang pertama ini pembaca itu seolah-olah berada di dalam cerita itu. Gitu. Lalu yang kedua tadi ada sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan penggunaan kata dia, nama tokoh, atau mereka untuk bentuk jamak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di dalam cerita Berlian 3 warna itu tokohnya dituliskan seperti apa? Dengan nama tokoh. Dengan nama tokoh ya, langsung Andika, Cika begitu kan? Nah, berarti itu termasuk sudut pandang orang ketiga. Oke, bagus. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Pintar sekali kelas ini ya. Mudah paham. Nah, sekarang ada lagi nggak yang ingin bertanya terkait ciri-ciri unsur atau apapun? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Cukup? Oke, kalau cukup tugasnya silahkan dikumpulkan di depan. Nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai. Kemudian satu orang silahkan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Elisa silahkan. Cerita fantasi adalah cerita hayalan yang mempunyai ciri-ciri, ada keajaiban, terbuka terhadap daya hayal, menggunakan berbagai latar, tokohnya unik dan bersifat fiksi. Ya, bagus sekali ya kesimpulan dari Elisa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi kita udah belajar hari ini tentang cerita fantasi, mulai dari pengertiannya, ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Cerita fantasi adalah cerita hayalan atau imajinatif yang menggunakan alur normal.
Kemudian ciri-cirinya itu terdapat keajaiban, idenya terbuka, kemudian menggunakan berbagai latar, tokohnya unik dan bersifat fiksi. Dan untuk unsurnya terdapat 6 unsur. Yang pertama ada tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, dan yang keenam amanat. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian silahkan baca materi tentang struktur cerita fantasi. Kalian bisa baca di buku atau di internet. Oke, dan kita akan bahas bersama-sama pertemuan pada minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video praktik pembelajaran mikro dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.